Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang pembangunan atau pengembangan sistem informasi. Pembangunan atau pengembangan sistem informasi ini adalah proses pencarian solusi atau pemecahan dari suatu masalah baik secara terstruktur maupun berorientasi objek. Yang selanjutnya itu ada tujuan dan pendorong BANGSIS. Tujuan BANGSIS ini untuk mengorganisasikan sistem informasi yang baru yang mampu mengatasi berbagai problem yang terdapat dalam suatu organisasi. Kemudian selanjutnya itu ada pun beberapa pendorong pembangunan atau pengembangan sistem informasi ini. Yang pertama itu adanya masalah atau problem. Yang kedua adanya kesempatan. Yang ketiga adanya kemajuan teknologi. Keempat itu adanya kebijaksanaan pimpinan atau top manajemen. Kemudian ada tahapan-tahapan BANGSIS. Yang pertama itu ada investigasi sistem. Yang pertama ada studi awal, studi dan studi kelayakan. Yang kedua itu ada analisis sistem, terbagi menjadi pembahasan sistem berjalan, kemudian penentuan kebutuhan sistem baru. Yang ketiga rancangan sistem baru. Kemudian itu yang ketiga ada rencana sistem, itu terbagi menjadi rancangan dan spesifikasi teknis. Yang kedua pembuatan program. Yang ketiga itu training user. Selanjutnya itu ada implementasi sistem yang terdiri dari tes sistem atau pemasangan dan peralihan sistem. Selanjutnya review hasil implementasi dan laporan BANGSIS. Selanjutnya itu ada tahapan investigasi sistem. Tujuan dari tahap investigasi sistem ini melihat dan mengevaluasi suatu permintaan atau suatu pembangunan atau pengembangan sistem informasi. Selanjutnya ada studi awal dan studi kelayakan. Selanjutnya yang pertama itu ada studi awal. Tujuan dari investigasi awal ini yaitu untuk menentukan apakah permintaan BANGSIS itu benar dan mungkin dapat dikerjakan. Selanjutnya itu ada kegiatan dari studi awal. Yang pertama itu mendefinisikan masalah. Yang kedua penjelasan prosedur sistem yang berjalan. Yang ketiga itu membuat alternatif pemecahan masalah. Yang keempat ada mengklasifikasikan permintaan BANGSIS. Yang kelima ada mengevaluasi sistem berjalan. Adapun produk akhir dari studi awal ini, yang pertama itu ada permintaan awal BANGSIS telah diproses dan direkomendasi awal tentang kemungkinan tindak lanjut ke tahap berikutnya. Yang kedua itu bentuk output yang dikehendaki dan sumber data input yang digunakan. Yang ketiga ada bentuk permasalahan yang ditemukan yang menyangkut segi operasional maupun kebijaksanaan. Yang keempat ada perkiraan waktu dan biaya serta keuntungan yang diperoleh dari sistem yang akan dibangun. Selanjutnya ada studi kelayakan. Tujuan dari studi kelayakan ini itu untuk menentukan ruang lingkup, perkiraan biaya dan sumber daya lainnya untuk mendukung proyek BANGSIS 4 yang diusulkan serta direkomendasi dan saran-saran apabila BANGSIS tersebut layak untuk dilaksanakan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya berikan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma, NIM 211230702. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang teman saya bawakan dari kelompok 10, yaitu yang pertama ada training user. Training user adalah satu tahap yang juga diperlukan saat kita mengimplementasikan sebuah sistem. Jadi, sebuah sistem developer harus mempersiapkan materi training dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan user training dapat dilakukan di suatu waktu yang ditentukan. Tujuan untuk memberikan pedoman serta mengoptimalkan sumber daya manusia atau brainware yang terlibat langsung di dalam operasional sistem yang akan diimplementasikan. Kegiatannya yang pertama, penyiapan materi training tentang sistem usulan baru. Yang kedua, melaksanakan penyuluhan sistem secara teoris. Yang ketiga, membuat buku petunjuk pengoperasian sistem.
Selanjutnya ada tahap implementasi. Setelah dianalisis dan dirancang secara rinci dan teknologi telah diseleksi dan dipilih, tiba saatnya sistem untuk diimplementasikan. Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Tahap implementasi merupakan tahap yang paling kritis karena untuk pertama kalinya sistem informasi akan digunakan di dalam organisasi. Tujuan dari tahap implementasi yang pertama untuk mengkaji mengenai rangkaian sistem baik software maupun hardware dalam bentuk sistem informasi terpusat. Yang kedua, untuk melakukan uji coba mengenai perangkat lunak sistem atau software maupun perangkat keras sistem atau hardware sebagai sarana pengelola data sekaligus pengajian informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, untuk melakukan penerapan sistem peralihan yang ke sistem yang baru sebagai keputusan terakhir di dalam tahap pembangunan atau pengembangan sistem yang biasa disebut dengan BANGSIS. Kegiatan yang dilakukan tahap implementasi yang pertama melakukan tes sistem, yang kedua melakukan pemasangan peralihan sistem, melakukan review hasil implementasi, dan yang keempat melakukan pelaporan BANGSIS. Selanjutnya melakukan tes sistem. Pengujian yang dilakukan oleh agen pengujian profesional pada produk perangkat lunak selesai sebelum diperkenalkan ke pasar. Tujuannya untuk mengkaji ulang rangkaian sistem usulan yang sudah dibuat, baik secara konsepsional maupun secara struktural pada suatu area. Kegiatan yang dilakukan yang pertama penyiapan software dan hardware, yang kedua melakukan uji coba sistem, kemudian selanjutnya pemasangan dan peralihan sistem. Tujuannya untuk menerapkan dan mengimplementasikan sistem usulan yang sudah siap dioperasikan secara teknis dan sistematis. Kegiatan yang dilakukan yang pertama membuat jadwal implementasi, melakukan konversi sistem, kemudian review hasil implementasi. Kegiatan yang dilakukan di tahap pasca implementasi adalah bagaimana pembelian sistem akan dikelola seperti halnya sumber daya yang lain. Sistem informasi akan mengalami perkembangan di kemudian hari. Tujuannya untuk mengkaji ulang hasil konversi sistem dari sistem yang lama ke sistem yang baru sebagai feedback terhadap organisasi yang menggunakan sistem tersebut. Kegiatan yang dilakukan pertama meninjau kembali spesifikasi sistem yang pernah dibuat seperti software, hardware, dan brainware. Meninjau kembali pengoperasian sistem baru secara konsepsional. Yang terakhir membuat laporan BANGSIS. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan laporan yang konkret yang berisi tentang kegiatan akhir dari proses BANGSIS. Kegiatan yang dilakukan yang pertama melakukan evaluasi sistem keseluruhan, yang kedua membuat kesimpulan akhir tentang feedback secara keseluruhan, yang ketiga atau yang terakhir membuat dokumentasi sistem. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.